Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haden Fans Channel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan semangat baru setelah sekian lama di dalam goa Ya. dengan beberapa permasalahan terkait dunia sepak bola yang banyak kita lihat di beberapa pertandingan terakhir. Kali ini Haden Fans kembali sama saya berdua dengan Bung Iksan Hafiz ya. Ya. Jadi hari ini kita ada tema bagus ini Bung. Ya. Terkait dengan saya bilang temanya Nestapa MU, Liverpool semakin tangguh, Inter tentang Juve di final. Nah, ini di Coppa Italia. Kita pertama langsung saja, Bung. Terkait hasil minor kembali didapat oleh Manchester United yang kali ini didapat dari musuh bebuyutan yang sebelumnya kalah 5-0, sekarang bertambah di kandang atau di Anfield 4-0. Shoot on target luar biasa. Ya. Lalu penguasaan bola pun mati kutu MU. Statistik sangat jauh. Apakah Ronaldo bermasalah di pertandingan ini? Apakah ada pengaruhnya dengan tidak hadirnya seorang Ronaldo yang pada saat itu mendapat musibah? Yang pertama, selamat Ya, menunaikan betul, ibadah puasa Betul. untuk semua HFC Ya, dimanapun Anda berada, dan khusus juga untuk yang menunaikan ibadah puasa ya ya. betul sekali. Bung masih puasa, Bung? Masih. Masih ya. Ya. Mudah-mudahan kita sehat semuanya dalam melaksanakan ibadah puasa tentunya untuk Ya. kaum muslimin dan muslimat. Ya. Perihal tajuk tadi sangat menarik, Bung. Iya. Nestapa MU, Liverpool yang superior, sementara di sisi lain Inter akan tantang Juve di final setelah mengalahkan AC Milan. Iya. Untuk yang pertama tadi pertanyaan Bung, MU Liverpool ya. Semua pasti setuju bagaimana penurunan dari kualitas permainan MU saat ini. Ya, betul sekali. Sampai-sampai mereka sudah mewacanakan pergantian pelatih baru ya. Ya. Musim depan dan ini merupakan langkah yang menurut saya preventif untuk MU Ya. untuk mengantisipasi kebobrokan dari skuad saat ini ya. Ya. Menata ulang bagaimana manajemen klub dan juga cara bermain filosofi yang baru. Ya. Khusus untuk penampilan MU kemarin melawan Liverpool dengan shoot 14-2 dan shot on target 5-1 dengan skor 4-0 dengan possession 70% berbanding 28%. Ya. Ini menandakan MU sedang tidak baik-baik saja. Betul. Ada inkonsistensi di sana, Bung. Setelah menang melawan Norwich Ya. melalui hat-trick CR7, Ya, ada harapan nah untuk empat ternyata mereka down lagi Bung, Ya. pada pertandingan kemarin, dan itu memang banyak yang sudah prediksi. Ya. Bahkan banyak rumah-rumah Judi, rumah-rumah gitu. judi ya, ataupun judi online ya, Iya, betul. itu Memprediksi. mengunggulkan Liverpool dengan 1/4 Bung. Iya, ini luar Ini biasa. merupakan hal yang menurut saya sudah melecehkan MU. Iya, lebih ke melecehkan Iya. gitu ya. Ya. Dan ternyata memang di match itu terbukti memang Liverpool memang berambisi sekali untuk mencetak banyak gol dan banyak sekali lubang di MU, khususnya Harry Maguire. Diakhiri dengan skor 4-0 ini secara keseluruhan MU kalah 9-0 untuk musim ini dari musuh seperti Liverpool katakan. Tapi dibalik semua itu di laga lawan Norwich City memang Ronaldo skor 3 mencetak hat-trick. Apakah ini ada pengaruh besar atau memang tanpa Ronaldo MU tidak ada? Ada kata-kata seperti itu. Iya, dimanapun Ronaldo bermain, Iya. sering kita bahas, Penentu ya. terjadi anggapan bahwasanya tim itu bermain untuk Ronaldo. Bermain untuk Betul Ronaldo, sekali. betul sekali. Dengan produktivitasnya Ronaldo menjadi Tidak top bisa scorer diragukan MU lagi, saat ya. ini tidak bisa dinafikan dan tidak bisa dikesampingkan peran Ronaldo di MU saat ini. Namun yang terjadi saat pada MU saat ini adalah secara keseluruhan, khususnya di lini belakang yang bisa dikatakan sudah sangat-sangat akut sekali. Oke. Dan mungkin di Masa jendela depan, ya. transfer musim depan di era Erik ten Hag harus mendatangkan pemain-pemain yang bisa lebih Spartan lagi untuk menjaga pertahanan MU lebih solid lagi. Seperti yang sudah kita dengar bersama ya pemirsa, berita-berita yang berseliweran bahwasanya ada berita resmi tentunya dari situs MU di mana Ten Hag sudah resmi bergabung untuk musim depan. Tapi di balik semua itu Bung, perihal
rivalitas dari dua tim ini ada yang menarik lihat, yang mana belum mungkin boleh dikatakan jarang terjadi di antara laga ini, di mana ada respect dari Liverpoolian kepada Cristiano Ronaldo, yang mana waktu itu sedang menjalani atau mendapatkan musibah. Sedikit Bung, menurut Anda apakah sepak bola memang seperti itu harusnya? Ya, seperti chance dari Liverpool sendiri, you never walk alone Iya, ya. betul sekali ya. Ini Kamu sebuah hal tidak yang akan positif. berjalan sendiri. Betul. Itu dikhususkan untuk Liverpool sendiri ketika mengalami kekalahan Iya. atau bahkan kemenangan sekalipun. Para fans selalu Ada ya. menyuarakan hal tersebut agar menjadi mindset tersendiri untuk fans Liverpool. Apalagi kepada seorang superstar yang sangat berkontribusi di dunia sepak bola secara nyata seperti Cristiano Ronaldo ya. Sah-sah saja terjadi itu. Dan memang terjadi ya. Walaupun CR7 tidak hadir pada kesempatan itu, namun dia sudah mengucapkan terima kasih via Instagramnya. Iya. Sekali. Inilah indahnya sepak bola kata kita lihat. Oke, MU harus puas dulu dengan skor yang cukup menyedihkan lah katakan seperti itu untuk fans MU tentunya. Oke, Ten Hag bersiap musim depan. Mudah-mudahan nanti ada bisa kita melihat hasil positif nanti di era kepelatihan dari Ten Hag, dan seperti yang Bung Ihsan sampaikan bahwasanya MU sudah pasti akan mendatangkan beberapa pemain atau pilar baru tentunya. Karena itu sejatinya pelatih baru pasti ada membawa sebuah pemain. Oke, kita ke Liga Italia, Bung. Ini Coppa Italia. Coppa Italia, yang mana pertandingan antara dua tim satu kota, Inter dan Milan. Ini bahagia yang selalu ada untuk Bung pada malam itu. Yang mana 0-3 untuk kemenangan Inter Milan dan melaju ke babak final. Inter tatap final pertama sejak 2011. Kira-kira. Ya, itu tadi memang Inter Milan, para Interisti memang wajib harus mensyukuri ini. Karena memang ini adalah final Coppa Italia pertama mereka. Benar. Semenjak berapa tahun terakhir, pasca dari treble winner sampai dengan juara kembali di era Rafa Benitez pada saat itu. Dan kali ini di era Simone Inzaghi mereka kembali mendapatkan kesempatan untuk melaju dan mencari peluang di babak final setelah mengalahkan rival sekota AC Milan. Saya mengatakan ini Inter ini seperti yoyo Bung permainannya. Ya, secara umum overall kita belum terlalu belum terlalu melihat bagaimana permainan Inter sebenarnya karena selalu ada perubahan-perubahan taktikal. Nah, contohnya babak pertama mereka bermain ofensif, babak kedua mereka bermain santai. Nah, di saat itu Milan menyerang terus dan bahkan menguasai pertandingan. Sampai akhirnya dihukum di menit terakhir, gol terakhir Robin Gosens serangan balik umpan dari Bruno. Kill the game akhirnya. Dan ini menjadi salah satu evaluasi juga untuk Inter bahwasanya skuad Inter saat ini tidak bagus-bagus amat Nah, mereka harus banyak menambal khususnya di lini belakang. Stefan de Vrij sudah sering dikacangi oleh Brahim Diaz pada pertandingan itu juga, apalagi pada saat kalah juga 2-1 kemarin. Mereka harus merevitalisasi sektor pertahanan di center back ini. Artinya faktor back ya jadi masalah utama juga bagi Inter saat ini. Lalu pada pertandingan itu Lautaro gacor, Bung. Terbukti dengan gol cepat. Lalu ada Giroud yang dikunci oleh seorang sosok bernama Skriniar. Lautaro di mana ada isu-isu ingin dijual selalu. Betul sekali. Selalu on fire. Karena ini adalah komoditas utama Inter Milan saat ini ya, untuk menyeimbangkan raca keuangan yang sama-sama kita ketahui, Bung. Bahwasanya Inter Milan ini sedang berada dalam titik yang tidak baik-baik saja ya. Untungnya sekarang pemasukan income dari stadion sudah mulai. Terakhir 74.000 penonton ya. Ini menghasilkan 65 sekian miliar untuk Inter Milan. Betul sekali. Ini merupakan hal yang positif, artinya ada keyakinan ke depan bakal ada kesehatan keuangan yang baik tentunya. Nah, di sini Lautaro gacor. Memang di pekan sebelumnya dia juga mencetak gol melawan Spezia, Bung. Dan ini menandakan kebangkitannya kembali. Namun seorang Simone Inzaghi sekarang memasang paket-paket striker yang berbeda-beda setiap pertandingan. Ini yang menjadi keunikan tersendiri dari Inter Milan saat ini. Lautaro tidak dijamin untuk selalu tampil inti, Bung. Namun kita melihat beberapa kali menjadi penentu juga. Rencana transfer dengan keadaan keuangan yang semakin membaik bagi Inter tentunya, apakah memungkinkan Inter mendatangkan beberapa pemain pilar yang cukup mumpuni? Marotta sudah mengatakan ke media bahwasanya mereka sudah akan mengincar beberapa pemain yang mereka butuhkan. Bukan mereka inginkan butuhkan yang mereka butuhkan. Tadi Bremer dari Torino, kemudian Fratesi untuk
melapis seorang Brozovic dan juga ada striker muda potensial the next Ibrahimovic Gianluca Scamacca. Ya. Oke. Untuk pertandingan kedepannya ini masih ada sisa liga tentunya, perebutan dari Scudetto yang mana dua tim ini juga kuda pacu pada saat ini. Apakah Milan memang fokusnya di Scudetto atau memang ingin melepas piala ini? Sebenarnya dengan Milan melepaskan Coppa ini tentunya menambah beban mereka tentunya ini adalah kunci dari yang di akhir musim ini. Milan harus mempertahankannya, tapi ternyata memang Inter yang mendapatkan keberuntungan dari hasil ini, Bung. Nah, nanti Milan akan melawan Lazio Lazio, Kemudian Roma akan bertandang ke Giuseppe Meazza melawan Inter Milan. Dengan peluang yang saya katakan skor imbang akan terjadi di dua pertandingan ini. Namun Inter sedikit diunggulkan dari segi mentalitas, bisa saja Inter Milan bisa mengunci kemenangan. Hasil terakhir yang didapat. Karena Milan akan bermain tandang ke Olimpico Roma. Untuk Inter Milan bersiap-siap Juve dan jangan lupa juga Inter Milan memiliki satu tabungan partai melawan Bologna juga. Masih ada kesempatan untuk menjauh. Juve dan Fiorentina waktu itu 2-0. Berarti harus bertemulah di babak final. Kita akan melihat bisa apakah yang terjadi nanti di laga final yang cukup ideal saya rasa dan cukup berimbang. Berikutnya Bung, prediksi kita ingin tutup dengan prediksi hari ini. Prediksi juara Serie A kira-kira. Juara Serie A ditentukan 3 match ini yang setelah ini Milan melawan Lazio, kemudian Inter melawan Roma. Inter bisa Scudetto apabila bisa memenangkan 2 match ini untuk memukul mental Milan. Namun sebaliknya apabila Inter gagal di 2 match ini, Milan menang full ataupun sekali imbang, itu Milan bisa mengatur mental dan bisa jadi Milan Scudetto. Namun saya objektif mengatakan bahwasanya peluang dari segi mentalitas sekarang ada pada Nerazzurri tidak tertutup kemungkinan buat Milan. Lagi Inter harus lebih mempertahankan momentum kemenangan mentalitas saat ini. Tapi untuk, Milan memang sangat luar biasa. Untuk musim lalu, musim ini ada progres yang luar biasa sangat signifikan dengan pemain-pemain muda. Untuk IPL Bung, apakah sudah tahu di dua tim ini? City menang lawan Brighton. Saya berharap semalam imbang. Akhirnya gagal juga. Liverpool memangkas jarak kembali seperti semula, beda 1 poin dengan 32 kali match. Artinya masih tersisa 6 match lagi ke depan. Masih diperebutkan 18 poin ke depan. Jadi masih terbuka kemungkinan besar. Tapi di 4 besar saya rasa lebih seru dengan Spurs, Arsenal dan juga MU. Kalau untuk Serie A, IPL tadi, kira-kira menurut Bung Liverpool, City? Tetap Manchester City tahun ini. Lalu kita ke sedikit Bung bergeser. Bagaimana? Kalau saya mungkin lebih ke City juga. Karena mental mereka masih di sana. Seperti itu. Dan Liverpool tak akan rela Liverpool melewati perolehan juara MU. Itu dia. Berharapnya City. Itu dia. Walaupun tim tetangga berisik kan gitu. Sebagai fan MU Berikutnya geser sedikit ke tanah Spanyol. La Liga Bung. Apakah fix Benzema dan kawan-kawan atau ada gangguan dari ini? Penentuannya minggu ini Madrid akan berusaha untuk menang, dan apabila Barca gagal maka Madrid sudah dipastikan mengunci gelar La Liga musim ini. Dan saya rasa Madrid tidak ada yang membantah bahwasanya memang Madrid mutlak Madrid akan menjadi juara La Liga musim ini. Yang pasti 3 liga ini akan seru di musim ini. Kalau Jerman jangan ditanya Bung. Apalagi Prancis ya. Dan beruntung kita bisa melihatkan liga seperti ini. Mungkin ada 3 topik saja kita hari ini karena mengingat musim bulan puasa, banyak kegiatan lain di luar sana. Jadi pemirsa, hari ini kita mulai kembali. Mudah-mudahan ada video berikutnya setelah ini yang akan kita tampilkan dalam waktu dekat. Jadi tetap semangat. Ada pesan-pesan untuk kawan-kawan HFC? Tetap saksikan HFC Channel untuk membahas suka-suka sepak bola luar negeri, mancanegara dan internasional tentunya. Bersama dengan kita di sini HFC. Kenapa Hayden? Karena kita memang fansnya tersembunyi. Tetap semangat dan sehat di bulan puasa. Salam Hayden fans.